Assalamualaikum waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Reski Dian Utari, asal sekolah MA Alun Barat dari Baraka, dari kelas 10 IPA 1, akan menjelaskan biografi salah satu Khalifah Khulafaur Rasyidin, yaitu Ali bin Abi Thalib. Tugas sejarah kebudayaan Islam dengan guru mata pelajaran, yaitu Ibu Andi Marawulan. Berikut penjelasannya. Ali bin Abi Thalib adalah khalifah keempat yang berkuasa pada tahun 656 sampai 661 Masehi. Beliau lahir pada hari Jumat tanggal 13 Rajab di kota Mekah sekitar tahun 600 Masehi. Beliau lahir dari pasangan Abu Thalib bin Abdul Muttalib dan Fatimah binti Asad. Ali bin Abi Thalib memiliki 4 orang istri. Yang pertama yaitu Umamah binti Zainab, yang kedua Fatimah Az-Zahra, yang ketiga Fatimah binti Hizam, dan yang keempat yaitu Asma bin Umais. Beliau bernama asli Haidar bin Abu Thalib. Namun Rasulullah tidak menyukainya dan memanggilnya Ali, yang berarti memiliki derajat yang tinggi di sisi Allah. Ali bin Abi Thalib adalah golongan anak-anak yang pertama kali masuk Islam atau as-sabiqun al-awwalun. Ia juga merupakan sahabat Nabi yang utama dan merupakan sepupu dari Nabi serta menantu dari Rasulullah SAW karena ia menikahi putrinya yang bernama Fatimah Az-Zahra. Dari pernikahannya dengan Fatimah Az-Zahra, mereka dikaruniai 2 orang anak, yaitu Hasan dan Husain. Sejak kecil, Ali bin Abi Thalib hidup serumah dengan Nabi Muhammad SAW. Tanpa ragu sedikit pun, ia memutuskan untuk menyatakan diri beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Rasul-Nya. Keputusan ini diambil ketika ia masih kecil dan masih berumur 10 tahun. Di bawah asuhan Nabi Muhammad SAW, Ali bin Abi Thalib tumbuh menjadi pemuda yang tegas, kuat, pemberani, cerdas, lembut hati, dan sangat pemurah serta kecerdasannya yang sangat menonjol. Beliau merupakan sahabat Nabi yang paling paham tentang Al-Quran dan Sunnah. Meskipun beliau tegas dan keras dalam pertempuran, namun ia memiliki sifat yang penyayang yang sangat luar biasa. Beliau tidak pernah membunuh lawannya yang sudah tidak berdaya. Diketahui bahwa beliau meninggal pada usia 63 tahun karena pembunuhan oleh Abdurrahman bin Muljam, salah seorang dari golongan Khawarij atau pembangkang, saat mengimani sholat subuh di Masjid Kufa, Irak 19 Ramadan. Sekian yang dapat saya jelaskan. Selanjutnya materi akan dijelaskan oleh teman saya. Sekian, wassalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Besar Kartika. Saya akan menjelaskan tentang proses pengangkatan Khalifah Ali bin Abi Thalib. Pengakuan Ali sebagai khalifah tidak semulus 3 orang khalifah sebelumnya. Ali dibayat di tengah-tengah suasana berkabung atas meninggalnya Utsman, penentangan dan kekacauan, serta kebingungan umat Islam Madinah sebab kaum pemberontak yang membunuh Utsman mendaulat Ali supaya bersedia dibayat menjadi khalifah. Setelah Utsman terbunuh, kaum pemberontak mendatangi para sahabat senior satu persatu yang ada di kota Madinah seperti Ali bin Abi Thalib, Talha, Zubair, Sa'ad bin Abi Waqqas, dan Abdullah bin Umar bin Khattab agar bersedia menjadi khalifah. Namun mereka menolak. Akan tetapi, baik kaum pemberontak maupun kaum Ansar dan Muhajirin lebih menginginkan Ali menjadi khalifah. Ia didatangi beberapa kali oleh kelompok-kelompok tersebut agar bersedia dibayat menjadi khalifah. Namun Ali menolak sebab ia menghendaki agar urusan itu diselesaikan melalui musyawarah dan mendapat persetujuan dari sahabat-sahabat senior terkemuka. Akan tetapi, setelah rakyat mengemukakan bahwa umat Islam perlu segera mempunyai pemimpin agar tidak terjadi kekacauan yang lebih besar, akhirnya Ali bersedia dibayat menjadi khalifah. Ia dibayat oleh mayoritas rakyat dari Muhajirin dan Ansar serta para tokoh sahabat seperti Talha dan Zubair.
Tetapi ada beberapa sahabat senior seperti Abdullah bin Umar bin Khattab, Muhammad bin Musailamah, Sa'ad bin Abi Waqqas, Hasan bin Sabit, dan Abdullah bin Salam yang waktu itu berada di Madinah tidak mau ikut membiat Ali. Dengan demikian, Ali tidak dibayat oleh kaum muslimin secara aklamasi karena banyak sahabat senior ketika itu tidak berada di Madinah. Salah seorang tokoh yang menolak untuk membiat Ali dan menunjukkan sikap konfrontatif adalah Muawiyah bin Abu Sufyan, keluarga Utsman, dan Gubernur Syam, karena menurutnya Ali bertanggung jawab atas terbunuhnya Utsman. Sekian materi yang dapat saya sampaikan dan akan dilanjutkan oleh teman saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ali bin Abi Thalib adalah perwira yang tangkas, cerdas, tegas, teguh pendirian, dan pemberani. Yang ada yang meragukan keperwiraan beliau. Berkat keperwiraannya tersebut beliau mendapatkan hasil yang Allah SWT. Pemerintahan Ali bin Abi Thalib berbeda dari محمد السلام عليك يا رسول الله السلام عليك يا حبيبي يا نبي الله السلام عليك يا رسول الله السلام عليك يا حبيبي يا نبي الله يا رسول الله. Pemberontakan. Dalam pemerintahan Ali bin Abi Thalib terjadi dua peperangan, yaitu Perang Jamal dan Perang Siffin. Perang Jamal dimenangi oleh beliau, sedangkan Perang Siffin tidak dimenangi oleh beliau. Dalam Perang Siffin, beliau ditipu oleh muslihat kaum Muawiyah yang mengatakan agar diadakan perjanjian damai. Dan perjanjian itu disebut perjanjian Dauman. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Azizah. Saya akan melanjutkan pemaparan materi dari teman saya. Saya akan menjelaskan mengenai kebijakan dan strategi Ali bin Abi Thalib. Ali bin Abi Thalib menjadi khalifah selama 6 tahun setelah terbunuhnya Utsman bin Affan pada waktu pemberontakan. Ali bin Abi Thalib pada masanya bisa dikatakan masa yang paling tidak stabil karena banyaknya pemberontakan yang terjadi. Oleh karena itu, Ali bin Abi Thalib hanya memfokuskan untuk memperbaiki stabilitas negara. Kebijakan dan strategi yang pertama yang ia lakukan yakni mengganti pejabat yang lama dengan yang baru. Ali bin Abi Thalib sebenarnya tahu apa yang menjadi penyebab pemberontakan. Ali bin Abi Thalib memutuskan untuk mengganti para pejabat yang teledor dengan pejabat yang baru pilihannya. Ali bin Abi Thalib mengganti para pejabat yang dipilih Utsman karena adanya terjadi korupsi, keteledoran, juga mementingkan diri sendiri, tidak mementingkan rakyatnya. Kebijakan dan strategi yang kedua yakni menarik kembali tanah Madinah. Salah satu kebijakan yang dilakukan Ali bin Abi Thalib untuk mengembalikan stabilitas negara adalah menarik kembali tanah yang dihadiahkan Utsman kepada penduduk dengan memberikan pendapatannya kepada negara. Oleh karena itu juga Ali bin Abi Thalib melakukan kembali sistem distribusi pajak tahunan yang dilakukan oleh Umar bin Khattab, sehingga para umat muslim kembali taat kepada membayar pajak. Cukup sekian pemaparan materi dari saya, selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Febi Hijriani. Saya akan memaparkan materi saya tentang menghadapi para pemberontak. Kewajiban-kewajiban yang ditetapkan oleh Ali bin Abi Thalib ternyata tidak memuaskan semua pihak. Beberapa kelompok yang tidak puas akhirnya melakukan pemberontak. Sedikitnya 2 pemberontak besar pun harus dihadapi oleh Ali bin Abi Thalib, yakni
Perang Jamal atau Perang Unta, dan Perang Siffin. Perang Jamal merupakan peperangan menghadapi Talha, Zubair, dan Aisyah yang tidak puas terhadap kebijakan yang diterapkan oleh Ali bin Abi Thalib. Mereka kecewa terhadap Ali bin Abi Thalib yang tidak mau menghukum para pembunuh Utsman bin Affan. Dalam perundingan damai yang dilakukan, Ali gagal. Akhirnya, perang pun berlangsung. Ali bin Abi Thalib berhasil mengalahkan lawannya. Talha dan Zubair terbunuh, sedangkan Aisyah ditawan dan dikirim ke Madinah. Perang Siffin merupakan perang yang dilakukan di Siffin menghadapi Muawiyah yang merupakan gubernur Damaskus. Muawiyah melakukan perlawanan terhadap Ali bin Abi Thalib bersama semua bekas pejabat tinggi yang kehilangan kedudukan dan kejayaannya. Perang ini diakhiri dengan tahkim atau arbitrase. Tahkim ini tidak menyelesaikan masalah, melainkan memunculkan golongan baru, yakni Al-Khawarij, yakni orang-orang yang keluar dari barisan Ali bin Abi Thalib. Pada masa pemerintahan Ali bin Abi Thalib, umat Islam terpecah menjadi 3 kelompok, yakni pertama Muawiyah, kedua Syiah, dan ketiga Al-Khawarij. Pada 20 Ramadan 40 Hijriah atau 660 Masehi, Ali terbunuh oleh salah satu anggota kelompok Al-Khawarij, Ibnu Muljam. Setelah itu, Hasan bin Ali menggantikan posisi ayahnya selama beberapa bulan. Karena kedudukan Muawiyah semakin kuat, Hasan melakukan perjanjian damai dan mempersatukan umat Islam kembali di bawah kepemimpinan Muawiyah bin Abu Sufyan. Dari sanalah Muawiyah menjadi pengusaha absolut dalam Islam dan dikenal sebagai Bani Umayyah. Sekian dari penjelasan saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.